Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, kembali kita dengan podcast Kata Budaya, Kata Siapa? Siniar dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Saya Rusmiati, saat ini sedang berada di Ciamis, di Rumah Naskah Nusantara. Kita akan membahas terkait dengan manuskrip, atau mungkin sahabat budaya lebih mengenalnya dengan kata naskah kuno. Untuk itu, di samping saya sudah ada narasumber, yaitu Kang Gun-Gun, lebih sering disapanya sebagai Kang Gun-Gun ya. Beliau adalah salah satu pelestari naskah kuno, khususnya naskah kuno Sunda. Monggo Kang Gun-Gun, silahkan diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunari Putra Erisman. Di sini saya sebagai ketua dari Yayasan Rumah Naskah Nusantara. Rumah Naskah Nusantara ini bergerak dalam bidang khususnya manuskrip yang ada di wilayah Ciamis, wilayah Galuh khususnya ya. Di Rumah Naskah ini concern terhadap naskah-naskah yang ada di Nusantara, khususnya ada di wilayah Ciamis. Baik Kang Gun-Gun, saya sapa dengan nama familiarnya aja ya, Kang Gun-Gun ya. Ketertarikan awal Kang Gun-Gun sendiri terhadap naskah itu, apakah hanya karena dilatari belakang bahwa Kang Gun-Gun seorang filolog, atau ada unsur lainnya gitu loh Kang? Ya, awal mula ketertarikan saya terhadap manuskrip atau naskah kuno, selain saya berkuliah di Universitas Pajajaran, khususnya jurusan filologi, Ibu. Saya juga sangat tertarik terhadap manuskrip itu dari segi isi-isi dari manuskrip itu sendiri, karena dari isi manuskrip tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi, khususnya bagi kita sebagai generasi penerus atau generasi muda. Nah, dari situlah ketertarikan saya, khususnya Rumah Naskah, untuk melestarikan lagi naskah-naskah yang ada di masyarakat, untuk menyelamatkan lagi naskah-naskah yang ada di masyarakat yang emang sekarang kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya Bu ya. Jadi dari situlah saya tertarik atau berusaha konsen dalam melestarikan naskah. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Gun ya, Kang Gun seorang filolog ya, lalu memang karena mempunyai ketertarikan terhadap bagaimana cara menyelamatkan naskah-naskah kuno yang ada di masyarakat gitu ya. Pasti perjuangannya nggak mudah nih ya, dari sendiri, lalu selama kurun waktu 10 tahun nih, 2014 sampai dengan 2024 sekarang nih, 10 tahun ini, lalu tahun 2024 ini terbentuklah yayasan secara legal ya, legal formalnya sudah ada, berbentuk yayasan, sehingga kiprahnya nanti akan lebih mudah gitu ya, gitu. Nah, keterlibatan masyarakat sendiri di sini berapa orang sih yang ada di dalam yayasan Rumah Naskah Nusantara ini? Lalu background mereka itu apa? Lalu minat mereka itu sebenarnya apa ya sampai bisa bergabung untuk melestarikan naskah kuno, khususnya ya naskah kuno yang ada di Ciamis ini gitu ya. Khusus untuk di Rumah Naskah, kami beranggotakan ada 15 orang anggota yang notabene dari berbagai latar belakang yang berbeda. Khusus dari latar belakang yang mempunyai konsentrasi dari filologi itu sendiri, yang berhubungan dengan naskah, itu cuma ada 2 orang. Saya sendiri dan ada 1 orang anggota yang bernama Riki Nawawi, itu adik angkatan saya dari Universitas Pajajaran juga. Kemudian yang lainnya berlatar belakang hanya sekedar generasi muda yang ingin melestarikan budayanya gitu ya Bu ya. Jadi ada yang latar belakang pelestari budaya juga, penggiat budaya juga ada, khususnya di Ciamis gitu. Dan yang lain ada yang dari pihak-pihak kebudayaan yang lain juga ada Mas. Oke, terus ini ya karena perjuangannya gitu ya sangat luar biasa gitu ya. Tantangan terberat nih ketika kita inventarisasi atau pendataan naskah-naskah kuno yang ada di masyarakat, itu apa sih sebenarnya gitu ya? Tantangan yang paling berat gitu, yang memang perlu effort atau perjuangan yang lebih keras lagi tuh apa gitu ya Kang? Untuk tantangan, saya kira saya sering menemukan kalau di lapangan itu, khususnya dalam mengungkap sebuah naskah, karena tidak semua pemilik naskah itu bisa terbuka.
gitu. Jadi ada naskah-naskah yang emang disakralkan oleh pemiliknya, jadi kita yang harus mengikuti apa kebiasaan atau tradisi mereka gitu. Jadi kita tidak cukup hanya sekali ke tempat di mana ditemukan naskah itu sendiri gitu. Kemudian tantangan berikutnya yang emang sekarang emang lagi apa ya, cukup sulit gitu ya. Kita sudah mendapatkan banyak naskah yang tersebar di masyarakat khususnya, tapi kita masih terkendala dengan SDM yang tadi filolognya cuma 2 orang. Dari itu kita cukup lambat untuk mendeskripsikan atau mentransliterasi dari apa sih isi dari naskah-naskah yang sudah kita temukan atau kita digitalisasikan. Nah, terkait SDM nih, ya kan, seperti Kang Gunggun sendiri kan, Kang Gunggun adalah alumni dari Universitas Pajajaran, ya kan, khususnya terkait spesialisasinya filolog. Tentunya kan lulusan filolog banyak dong, bukan hanya dari Unpad ya, ada dari UI, dari UGM dan sebagainya ya. Dari sekian lulusan filolog ini nih, ya kan, di sini cuma 2 orang. Kira-kira banyak nggak sih yang tertarik dengan ilmu yang mereka pelajari selama kuliah ya 4-5 tahun itu gitu. Nah justru itu contohnya seperti yang satu angkatan sama saya, S2 itu ada 4 orang, S1 ada 15 orang. Tapi untuk yang concern terhadap bidang manuskrip ini paling cuma ada 2 orang. Jadi tidak sampai 5%-nya dari lulusan yang filologi yang emang terus menjalankan konsentrasinya di bidang filologi seperti itu. Ya, padahal kita sangat membutuhkan itu ya. Karena naskah ini kalau kita diamkan terus-menerus gitu ya, itu akan hilang bentuk tulisannya, bahkan hilang dari bentuk fisiknya sendiri gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini Kang, terkait dengan proses-proses penyelamatan yang dilakukan oleh Akang, mulai dari inventarisasi, lalu identifikasi, lalu digitalisasi, bahkan ada preservasi segala ya Kang ya. Nah, itu selama ini itu kan dibutuhkan anggaran ya Kang ya, dibutuhkan istilahnya harus ada yang dibiayai dan sebagainya. Selama ini Akang mendapatnya dari mana? Apakah memang swadaya sendiri atau ada bantuan dari CSR perusahaan atau dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis atau Kota Ciamis sendiri, ada tidak ya? Untuk khususnya pendanaan, saya istilahnya mendanai sendiri Bu, mendanai sendiri. Tapi untuk dukungan-dukungan dari pemerintah, kita juga ada dukungan dari dinas. Kalau sekarang itu dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kalau di Ciamis. Kemudian ada dukungan dari Dinas Perpustakaan Daerah juga ada, gitu. Tapi untuk pembiayaan dan segala rupa yang memerlukan biaya, kita masih menggunakan biaya pribadi khususnya, gitu. Baru tahun ini kita mengajukan gitu ya Bu ke pihak kementerian khususnya Kemendikbud ya, Kemendikbudristek. Kemarin kita mengajukan dan mudah-mudahan bisa dilancarkan untuk lolos. Dana Indonesia ya. Mudah-mudahan segera cair dan bisa melaksanakan, khususnya tadi mungkin untuk memberikan salah satu alat digitalisasi ya, scanner ya, karena itu bukan alat penting ya. Nah, dari naskah-naskah yang sudah dikumpulkan gitu ya, atau bahkan yang diserahkan oleh masyarakat ya, entah itu dititipkan atau dihibahkan, berapa banyak yang sudah digitalisasi? Untuk sampai saat ini, naskah yang sudah digitalisasi oleh khususnya Rumah Naskah ada sekitar 75 naskah yang sudah digitalisasi. Itu hanya dari beberapa kecamatan di Kabupaten Ciamis. Masih banyak informasi yang memang belum kita ke lokasinya, itu belum kita ke sana gitu ya. Masih banyak informasi dan jadi masih banyak potensi-potensi naskah-naskah yang emang tersebar di wilayah Ciamis ini khususnya. Kira-kira nih kan Kang Gunggun kan dengan tim sudah melakukan inventarisasi. Saat ini yang teridentifikasi nih, walaupun ada yang belum terdata dan sebagainya, itu berapa ribuan naskah di Ciamis ini ya? Banyak itu ya? Saya kira kalau Ciamis dulunya kan berhubungan dengan Kerajaan Galuh ya Bu. Jadi sumber-sumber sejarah seperti naskah, saya kira di sini cukup banyak gitu. Tapi karena emang ada yang sudah hilang lah atau yang sudah rusak, nah itu mungkin sekarang tinggal tersisa hanya beberapa ribu aja gitu. Jadi masih butuh effort besar lagi. Butuh effort besar lagi.
dari SDM, Ya, pendanaan, ya, sarana dan prasarana, gitu ya, seperti itu ya. Baik Kang Gunggun, tadi kita juga kan sebelumnya sudah banyak bicara ya bahwa pelestarian naskah ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan gitu ya. ya, Karena apa ya? Ini nantinya dibutuhkan oleh generasi mendatang gitu ya, ya, supaya kita tidak lepas dari sejarah kita ya. ya, Karena dalam naskah kuno itu banyak sekali informasi yang disampaikan, baik dari segi agama, agama, ya, tradisional, tradisi, lalu hmm, juga kuliner bahkan ada ya, ya, seperti ada, itu. Lalu keseniannya juga ada seperti itu ya. Itu adalah salah satu kita menyimpan kebudayaan kita dalam bentuk ya, naskah ya. ya, Nah, itu jadi sangat perlu. Nah, terkait dengan itu, bagaimana upaya dari yayasan sendiri nih, ya, karena yang terdekat di masyarakat gitu ya, ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa terutama yang memiliki naskah ya, untuk memelihara dan mengelola naskah itu sangat penting gitu ya. ya, Tapi tidak hanya sekedar mengelola dan memelihara, tapi setidak-tidaknya masyarakat yang memiliki naskah itu mengerti atau memahami si naskahnya itu sendiri ya, apa sih isinya gitu ya. seperti itu. Itu bagaimana caranya gitu? Sejauh ini setelah kita ke lapangan, sebagian besar masyarakat yang menyimpan naskah itu hampir 80% tidak mengetahui apa isi dari naskah tersebut. Ya. Mereka hanya istilahnya diwarisi oleh orang tuanya untuk menjaga naskah tersebut, sehingga mereka menganggapnya itu adalah sebagai apa ya, pusaka gitu, tanpa tahu apa isinya. Jadi edukasi yang kita berikan, kita memberikan apa pengetahuan tentang bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara perawatannya, terus apa saja sih yang harus dilakukan, bahan-bahan apa saja untuk bahan perawatannya, seperti kita untuk menjaga kelembaban itu menggunakan apa. Kalau mereka tidak memiliki, kita yang memberi gitu Bu, kita yang menyimpan di sana, kita yang merapikan naskah-naskahnya itu. Bahkan kita ingin apa ya, membuatkan sebuah portable atau tempat naskah khusus tersebut, tapi naskah itu tetap asli ada di tempatnya. Jadi tidak ingin mengakuisisi naskah tersebut untuk menjaga keaslian dari naskah tersebut. Gitu. Jadi ada tetap di lokasi di mana naskah itu disimpan. Jadi tidak perlu disimpan di sini ya, Ya, gitu ya, tidak disimpan di yayasan. Dengan begitu berarti effort dari Yayasan Rumah Naskah Nusantara ini adalah setidaknya akan sering datang ke si pemilik naskah tersebut ya, untuk melakukan misalnya karena mereka kan tidak mempunyai alat untuk restorasi dan sebagainya, untuk untuk preservasinya itu sendiri, nah seperti itu ya. Jadi ya sangat luar biasa ya effortnya ya, dan dibutuhkan tenaga yang banyak juga gitu seperti itu, dengan keahlian yang khususnya ya terkait dengan konservasi itu ya, seperti itu. Nah, pernah tidak ya ada penolakan yang sangat signifikan gitu dari masyarakat yang memiliki naskah tersebut? Pengalaman saya ke lapangan itu pernah Bu. Ada penolakan, misalkan saya ingin mendigitalisasi atau menginventarisasi naskah tersebut, tapi beliau tidak terbuka. Bahkan di sini tidak ada, di sini bukan tempat benda-benda seperti itu katanya. Padahal saya tahu di situ ada gitu ya. Tapi seiring dengan waktu saya dengan pendekatan yang humanis, yang memang perlu cara-cara tertentu ya untuk pendekatan tersebut, barulah beliau sendiri yang terbuka kepada kita gitu. Bahwa di beliau ada naskah yang ingin secara tidak langsung dilestarikan atau di apa. Jadi emang proses dan kerja di lapangan itu kadang-kadang kita tidak tahu ya Bu ya. Ada yang emang welcome langsung lah, ada yang emang penolakan dulu. Emang beragam juga sih kalau di lapangan gitu. Ya, kita nggak bisa berharap bahwa semua orang menerima apa yang kita lakukan ya, betul. Karena mereka ini. Nah, terkait ini ada tidak ya ketika misalnya bisa diceritakan gitu, ketika untuk membuka sebuah naskah, Kang Gunggun melalui suatu ritual sendiri nih berdasarkan memang kebiasaan masyarakat setempat. Pernah tidak mengalami hal tersebut? Kalau dengan masyarakatnya gitu, dengan masyarakatnya. Ritualnya gitu. Kalau dengan masyarakatnya, kalau memang dibukanya misalkan harus 1 tahun sekali ya saya ikut ya ke sana. Jadi saya juga catat tanggalnya, begitu tanggalnya dibuka saya ke sana. Tapi betul, jadi melakukan dulu ritual seperti itu, ada sajen, ada misalkan menyembelih ayam dulu gitu misalkan di sana. Nah saya juga mengikuti di sana. Tapi memang hal-hal seperti itu saya juga menemukan ada orang atau pemilik naskah itu yang terbuka gitu ya.
Tapi kita membuka naskahnya itu agak beda nih. Nah, kita secara tidak langsung kita berdoa dulu. Kita berikan dulu tawasul kepada penulis naskah ini itu siapa, gitu, kita tawasulan dulu seperti itu. Untuk kelancaran istilahnya dalam mendokumentasikan atau mendigitalisasi naskah tersebut. Ya. Intinya nih, kita kan kalau dari keterangan Kang Gunggun tadi ya, kita bisa lihat gitu ya, bahwa dalam membuka naskah itu ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan ya, yaitu lokal wisdom masyarakat setempat ya, tradisi mereka setempat. Secara tidak langsung nih sebenarnya Kang Gunggun sudah melestarikan unsur-unsur dalam objek pemajuan kebudayaan, Kang. Yang pertama manuskrip ya, yang kedua tradisi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Gunggun dan tim ini sangat luar biasa dalam rangka pemajuan kebudayaan di Indonesia. Tentunya ini selaras dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan gitu ya Kang. Sangat-sangat luar biasa sekali. Nah terkait dengan itu ada nggak sih harapan Kang Gunggun terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan aktivitas Kang Gunggun selama ini? Gitu? Ya, harapan saya khususnya di pemerintah daerah dulu ya. Saya ingin manuskrip ini lebih diutamakan lagi ya, karena emang untuk mengetahui sebuah sejarah atau ilmu-ilmu lokal itu adanya di manuskrip. Jadi kita bisa mengetahui tentang sejarah-sejarah lokal atau keilmuan-keilmuan lokal kita bisa ketahui dari manuskrip-manuskrip yang kita temukan di daerah Ciamis khususnya gitu. Untuk pemerintah pusat mungkin sekarang kita udah mulai merasakan ya perhatian terhadap naskah itu sudah mulai diangkat kembali. Terima kasih juga kepada pemerintah pusat yang memang sekarang udah mulai concern terhadap manuskrip-manuskrip yang ada di Nusantara khususnya. Oke. Nah terkait itu kan saya agak balik lagi nih terkait dengan yang lulusan filolog. Ada nggak ajakan yang disampaikan kepada teman-teman filolog gitu ya, bahwa tenaga mereka itu, ilmu yang mereka pelajari selama 4-5 tahun dalam dunia kuliah itu sangat dibutuhkan untuk melestarikan budaya ini. Ya, jadi untuk rekan-rekan semua yang memang kemarin waktu berkuliahnya itu mengambil jurusan filologi, yuk kita bangkitkan lagi bidang-bidang filologi ini khususnya dalam bidang manuskrip. Karena memang sumber daya manusia dalam khususnya di bidang manuskrip ini memang masih bisa dihitung jari ya. Dan sebetulnya potensi dalam meneliti manuskrip ini sangat besar. Kalau memang kita serius atau concern melakukannya. Gitu. Intinya gitu ya, tidak ada yang sia-sia ya Kang. Tidak ada yang sia-sia. Berarti sekecil apapun yang kita lakukan akan memberikan dampak yang sangat positif buat masyarakat, terutama generasi yang akan datang. Agar tidak melupakan sejarahnya melalui naskah kuno seperti itu ya. Karena seperti yang tadi akan sebut ya, bahwa untuk mempelajari sejarah lokal itu banyak sekali terdapat di dalam manuskrip. Gitu ya. Harapan terhadap pemerintah, daerah maupun pusat juga tadi sudah disampaikan seperti itu ya. Dan alhamdulillah kalau pemerintah daerah sendiri ternyata banyak memberi dukungan ya Kang, seperti itu ya. Nah terkait ini Kang, mungkin ini sesuatu yang ingin akan sampaikan tidak hanya untuk filolog tapi untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk pemilih naskah gitu ya. Bisa tidak kita sampaikan bahwa supaya mereka tidak takut, supaya mereka dengan sukarela mau memberikan informasi terkait dengan naskah, ya sehingga apa yang mereka miliki itu tidak hanya disimpan, tetapi memiliki manfaat buat anak-anak mereka juga gitu ya, buat generasi yang akan datang. Nah, kira-kira apa yang akan sampaikan itu? Ini kan nanti akan didengar masyarakat banyak kan? Ya, bagi siapapun yang khususnya memiliki naskah kuno yang ada di rumahnya atau disimpan di orang tuanya di mana, mohon untuk dilestarikan lagi, dijaga supaya terawat gitu ya, supaya kelestarian dari naskah-naskah tersebut tetap terjaga gitu. Nah untuk pemilik naskah itu sendiri jangan sampai untuk kita membuat naskah itu sebagai pusaka, tapi kita buat naskah itu sebagai pustaka. Sebenarnya naskah itu sebagai bahan bacaan bagi kita semua. Tulisan-tulisan di dalamnya hasil karya orang tua kita dulu yang tentu memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi untuk kehidupan kita di zaman saat ini gitu.
Ya, itu ya, diharapkan seperti itu ya. Ini luar biasa sekali ya pembicaraan kali ini ya. Sebenarnya banyak ya yang mau saya tanyakan seperti tadi gitu ya, terkait dengan sepak terjang yayasan ini Iya. dalam pelestarian naskah, lalu tujuan utamanya seperti apa tadi yang sudah disampaikan gitu ya. Ada quote terakhir deh seperti buat kami pelestari budaya gitu. Iya. Ya. Quote terakhirnya mungkin apa ya? Ya tadi yang jangan jadikan naskah itu sebagai pusaka, tapi jadikan naskah itu sebagai pustaka. Gitu. Baiklah, terima kasih Kang Gugun Ya. atas informasinya. Sahabat budaya, seperti tadi kita ketahui bahwa naskah kuno yang kita miliki janganlah dijadikan sebagai pusaka, tapi jadikanlah sebagai pustaka, sebagai bahan ataupun sumber ilmu pengetahuan buat kita, buat memajukan masyarakat kita, buat warisan untuk anak cucu kita kelak, generasi yang akan datang, sehingga warisan budaya tetap terlindungi. Marilah kita sama-sama untuk menjaga warisan budaya kita, sehingga generasi kita tidak akan kehilangan jati diri bangsa kita yang sejatinya. Terima kasih, salam budaya. Jangan lupa untuk selalu follow media sosial kami, yaitu Kemendikbud, Kemenkebud, dan Lindungi Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.